Dengar baik-baik. Pak Gembala sudah berapa tahun jadi gembala? Kok dihitung dari sementara kan di mana Pak Julius? Dengar, 38 tahun jadi gembala. Dosa terbesar dalam gereja itu juga tersinggung. Iya atau enggak Pak? Sering tersinggung antara anggota gereja. Mulutnya itu yang kurang ajar betul. Betul enggak? Yang jadi ribut itu mulutnya. Kalau saya jadi Tuhan, saya buat semua orang di dunia bisu. Biar ngomongnya pakai tulisan aja. Karena mulut itu yang kurang ajar, betul. Betul tidak? Ngaku ayo. Mulut. Saudara, maka itu kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, yang keluar pasti firman Tuhan juga dari mulut kita. Enggak ada kata-kata yang menyakitkan, yang pedis, tidak. Maka itu sebelum kita mengerti hal-hal yang lebih tinggi-tinggi, yang dari Bapa di surga, yang dasar ini bereskan dulu. Perkara-perkara sehari-hari dalam hidup kita, bereskan dulu. Saya tidak tahu siapa nulis renungan di warta saudara hari ini, judulnya minta maaf. Itu bagus. Ternyata sulit orang harus minta maaf. Itu sulit. Betapa indahnya kalau semua kita di dunia bisa melakukan itu. Amin. Filipi pasal yang keempat. Aku menasihati Euodia. Aku juga menasihati Sintike. Ini dua penatua jemaat di Filipi. Perempuan dua-dua. Agar memikirkan hal yang sama di dalam Tuhan. Jadi artinya mereka dua sepakat tidak, sehati tidak. Tidak. Ini pelayan jemaat. Mereka ribut sendiri. Kacau gereja itu kalau nggak ada kesehatian. Dan itu semua karena tersinggung, karena mementingkan diri sendiri. Filipi 2 ayat yang pertama mulai sampai ayat yang keempat lebih dulu. Selanjutnya, sekalipun di dalam Kristus ada nasihat, sekalipun ada penghiburan kasih, sekalipun ada persekutuan roh, sekalipun ada belas kasihan dan kemurahan, penuhkanlah sukacitaku bahwa kamu dapat memikirkan hal yang sama dengan, terjemahan ini tepat sekali, menerapkan kasih yang sama sambil memikirkan satu hal yang sejiwa. Bukan berdasarkan persaingan atau kemegahan kosong, kesombongan, mementingkan diri sendiri, melainkan dengan kerendahan hati. Sambil yang seorang, ini penting sekali, yang seorang menganggap yang lain lebih utama, lebih tinggi dari dirinya sendiri. Janganlah kamu masing-masing memperhatikan dirinya sendiri, tetapi masing-masing orang lain juga. Coba saya renungkan. Kalau 3 ayat ini saja, ayat 2, 3, dan 4, satunya saya nggak usah, itu dipakai oleh seluruh dunia. Dunia aman atau tidak? Jawab, dunia aman atau tidak, saudara? Pasti aman. Karena semua mementingkan orang lain, bukan pada diri sendiri. Rumah tangga, jujur, rumah tangga itu pusat segala-galanya. Dengarkan baik-baik. Rumah tangga itu pusat segala-galanya. Sejauh-jauh kita pergi, entah karena tanggung jawab kerjaan, karena pelayanan, karena harus kunjungan keluarga, atau ikut tur, pergi sejauh-jauhnya, kita tetap harus sepanjang hari kita sibuk dengan semua urusan-urusan kita. Tetap akhir hari itu harus jadi rumah itu, saudara, segala-galanya. Bisa bayangkan kalau rumah tangga itu isinya seperti neraka, nggak ada komunikasi, jengkelan menguasai seluruh keluarga. Dengarkan, yang kena dampak sangat parah itu anak-anak, bukan kita orang tua. Jawab orang tua ya atau tidak? Anak-anak kita ini menderita kalau melihat kita berdua nggak ada komunikasi. Di rumah kayak orang nggak kenal. Sudah rumahnya kecil cuma tipe 21. Anak bingung. Kalau papa mama papasan, senyum aja nggak, pura-pura nggak ada orang aja ngeliat begitu. Itu kurang ajar betul. 2 orang itu lebih baik mati sudah daripada nggak bertobat. Karena anak-anak jadi korban. Dengarkan ini. Mengapa kitab Filipi, kitab Efesus, Filipi, Kolose itu bicara banyak soal suami istri? Karena anak-anak harus punya contoh. Suami istri, ayah ibu bertobatlah. Kau sekian lama saudara gak ada komunikasi berdua. Saya menemukan dalam kitab suci ini, nilai satu keluarga itu bukan bentuk rumahnya, mahal murahnya, mobilnya, kekayaannya, kedudukan suami, tidak. Dengarkan ini suami istri. Nilai dari keluarga kita itu adalah topik diskusi pembicaraan kita berdua di tempat tidur sebelum tidur. Jujur, suami istri yang harmonis selalu kekurangan waktu untuk saling cerita
di tempat tidur. Betapa indahnya. Ingat, saudara, di kitab suci kita, Ibrani 13 ayat 4, satu-satunya Tuhan yang mengurus tempat tidur hanya Yahweh Tuhan kita. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada pemerintah negara manapun ngurus tempat tidur. Baca, Ibrani 13 ayat 4. Mengapa Yahweh Tuhan kita ngurus tempat tidur pernikahan? Kalau ada pemerintah buat sensus tempat tidur, saya protes dulu. Apa pemerintah kurang kerjaan? Ngapain ngurus tempat tidur? Tapi surga ngurus tempat tidur. Kenapa tempat tidur penting? Dengar orang tua. Waktu anak-anak kita masih kecil, ada banyak anak kecil sekarang, dengar orang tua. Mengapa anak-anak kecil paling suka tempat tidur orang tuanya? Iya atau tidak? Di situ mereka main, lompat-lompat, berguling-guling semuanya. Tapi begitu kita berdua ribut, mungkin gak pakai suara, tapi kita jengkel berdua. Percayalah, anak-anak kita pun jadi takut naik ke tempat tidur itu. Jadi anak-anak saja tahu di tempat tidur kita ada apa. Suami istri yang gak beres, percayalah, tempat tidurnya sepi. Karena mereka berdua gak akan pernah ada komunikasi. Yang satu pasti punya alasan. Daripada ribut, ngomong pendek salah, ngomong panjang salah, lebih diam. Betul tidak yang begitu? Dengarkan ini, tempat tidur itu adalah tolok ukur pernikahan kita. Maka itu siapa sudah sekian bulan gak ada komunikasi di tempat tidur, maka neraka sedang ada di rumah kita. Anak-anak jadi aneh melihat kita. Makan beda-beda. Selalu gak pernah naik ke tempat tidur bareng-bareng. Tunggu yang satu tidur dulu, yang lain baru naik. Kenapa? Daripada ribut. Nah itu lagi. Bertobat suami istri. Rumah tangga itu penting. Kemunafikan tidak dimulai di luar tapi dalam rumah. Kalau di rumah kita belajar munafik, pura-pura, maka anak-anak kita jadi munafik. Buang semuanya itu. Kita jadi peniru Yesus. Suami istri belajar mengutamakan pasangan kita lebih daripada diri kita. Katakan amin. Belajar. Pakai hukum-hukum Kristus yang begitu sempurna dalam hidup ini. Maka dunia akan aman. Anak-anak kita yang punya orang tua harmonis, anak-anak itu akan cerdas sekolahnya. Pintar otaknya. Kenapa? Karena belajarnya gak terganggu. Dengarkan. Sepinter-pinternya anak belajar. Tapi kalau langganan seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, malam mereka tidur dengar orang tua dua ini berkelahi. Apa yang dipelajari kan hilang semua. Karena mereka ketakutan, mereka menangis, mereka sedih. Kenapa ayah ibuku berkelahi? Jawab ya atau tidak. Anak-anak yang rumah tangga orang tuanya harmonis, keluar rumah itu bawa sejahtera dan damai. Nggak akan ada perkelahian. Tapi anak-anak yang tekanannya berat di rumah karena orang tuanya berkelahi terus, mereka keluar rumah dalam badan marah dan jengkel. Di rumah mereka nggak bisa melampiaskan kejengkelan karena mereka takut pada orang tua. Sebab kayak 2 hari mau galak saja 2 orang itu. Maka pelampiasan kemarahan itu di luar rumah. Jadi rumah tangga itu penting. Dengar saudara, 84% topik yang Alkitab bahas itu keluarga. Bayangkan 84%. Perpuluhan itu cuma ditulis 30 kali, bukan 30 ayat. Jadi kata perpuluhannya 30 kali disebut. Mengapa banyak gereja lebih banyak khotbah perpuluhan daripada keluarga? Padahal perpuluhan cuma 30 kali disebut. Sampai menempati 84% topik di Alkitab soal keluarga. Ayo hari ini kita periksa rumah tangga kita. Dengarkan. Suami istri dengar. Kapan terakhir kali kita berdua bergurau? Suami istri dan di depan anak-anak. Saya mau katakan kepada saudara, waktu kita bergurau berdua di depan anak-anak, anak-anak itu bahagianya luar biasa. Yang sudah tua-tua jangan berkata, jangan anak yang sudah tua kayak anak kecil. Bukan. Bayangkan kalau ada kakek nenek masih bergurau berdua, itu anak cucu sehat semua. Karena melihat orang tuanya luar biasa. Serius saudara, bergurau itu indah. Amin. Kalau perlu, anak-anak tanya papa mama, kapan terakhir kali anak-anak melihat papa mama kejar-kejaran di rumah? Bukan bawa parang, bukan. Tapi karena bergurau, itu kebahagiaan luar biasa. Pak Gembala kapan begitu terakhir kali Pak Gembala? Serius, semua kita. Oh saudara, kalau kita suami istri, ayah ibu bisa menciptakan surga di rumah kita karena kita saling mengampuni. Anak-anak kita bahagia, sehat-sehat, makannya lahap, belajarnya pintar sekali. Katakan amin. Anak-anak gak akan senang keluar rumah karena di rumah ada 2 orang yang bisa membedakan surga ke bumi. Itulah suami istri.
Saudara, itu sebabnya mari mulai hari ini kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Amin. Mau buang kemunafikan, buang rasa tersinggung, saling mengampuni, saling rendah hati, jadi peniru Yesus. Maka orang-orang yang kumpul saudara akan bertobat karena saudara dipandang luar biasa.